Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, salam semangat, dalam sehat selalu. Kali ini akan kami coba sampaikan tentang bagaimana cara kita menyiapkan Proctor Browser Admin ataupun exam browser untuk klien ya, karena caranya secara prinsip sama saja, khususnya untuk yang full online ya. Kalau yang untuk semi online nanti insya Allah akan kami buatkan versi videonya tersendiri. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah Bapak Ibu asumsinya sudah mendownload ya exam browser atau Proctor browsernya ya, yang sesuai dengan versi OS Windows di komputer Bapak Ibu ya. Jadi kalau versi OS-nya adalah 64 bit maka download yang 64 bit. Kalau versi OS-nya 32 bit sama, maka download yang 32 bit. Kebetulan dalam contoh ini OS-nya adalah 64 bit, maka kita download yang 64 bit. Langkah yang kedua Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu nonaktifkan dahulu antivirusnya ya. Antivirusnya harus dinonaktifkan karena aplikasi exam ini dianggap malware oleh komputer kita ya. Caranya adalah kita klik pada pojok kanan bawah di sini. Kita cari yang Defender seperti ini ya, Windows Security atau Microsoft Security Essential seperti ini. Kita double klik saja atau klik sekali juga bisa. Ya, saya ulangi. Klik di sini, kemudian cari yang seperti gambar perisai, kita buka. Nah, kemudian Bapak Ibu kita masuk ke menu Virus and Threat Protection di sini. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu, di sini kita cari yang tulisannya Manage Setting. Kebetulan ini sudah saya off-kan sebelumnya ya. Kita cari Manage Setting. Nah, tadinya di sini posisi on, lalu kita off-kan. Kita klik saja maka dia akan menjadi off. Seperti ini contohnya ya. Seperti ini. Oke, kita jawab yes. Kalau sudah kita tutup. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kita juga harus menonaktifkan firewallnya ya. Caranya Bapak Ibu klik pada start seperti ini ya. Kemudian kita ketik firewall ya. Cari yang tulisannya cek firewall status. Apabila sudah Bapak Ibu, kita cari menu turn Windows Defender Firewall on off. Kita pastikan posisinya pada turn off semuanya. Baik, kalau itu sudah Bapak Ibu, maka sekarang kita lanjutkan dengan mempersiapkan examnya. Kebetulan dalam hal ini exam saya masih di flash disk ya, seperti ini ya. Misalnya kita pakai yang untuk Proctor browsernya dulu, kita install. Ini caranya sama Bapak Ibu ya, baik menyiapkan Proctor browser ataupun exam browser klien, caranya sama seperti ini ya. Kita copy dulu examnya, buat satu folder Bapak Ibu untuk menempatkan exam tersebut seperti ini. Saya kebetulan membuat folder exam di My Document misalnya. Oke, kemudian kita ekstrak. Nah, kita ekstrak. Baik. Nah, kenapa kita harus membuat satu folder Bapak Ibu? Karena akan kita buat exclusion di antivirus agar setiap kita menyalakan komputer yang sudah kita ekstrak ini tidak dibabat lagi oleh si antivirus itu. Jadi kita kopikan dalam satu folder ya. Lalu folder ini akan kita masukkan ke exclusion di antivirusnya. Caranya adalah kita ingat-ingat foldernya ini adalah exam di dokumen. Mari kita kembali ke sini, masuk ke menu antivirus ya. Kemudian di sini seperti tadi Virus and Threat Protection. Kemudian di sini cari Manage Setting seperti tadi. Nah, kemudian kita cari di sini Add or Remove Folder Exclusion ya, Add or Remove Exclusion ya. Kita klik, kita tambahkan exclusionnya. Kita pilih folder karena kita akan masukkan satu folder ya. Tadi di dokumen, kemudian foldernya exam. Jawab yes, kemudian tutup antivirusnya. Oke. Untuk memudahkan akses Bapak Ibu, silakan ini taruh ke desktop ya. Jadi nanti kita kalau mengaksesnya tidak perlu membuka Explorer ya. Cukup taruh ke icon di desktop, maka nanti sudah nampak di desktop ya. Cara yang sama digunakan juga untuk menyiapkan klien ya, exam browser klien. Caranya sama persis Bapak Ibu. Dimulai dari tadi menonaktifkan antivirusnya, kemudian menonaktifkan firewallnya, taruh dalam sebuah folder, ekstraksi,
kemudian berikan exclusion untuk folder tersebut agar setiap kita menyalakan komputer itu tidak di-scan lagi oleh antivirusnya untuk folder yang sudah kita masukkan ke dalam exclusion tadi. Jadi kita tidak bolak-balik ngekstrak nantinya. Oke Bapak Ibu, cara yang sama dilakukan untuk menyiapkan exam browser client ya. Seperti tadi, buat foldernya, lalu kita copy paste di sini untuk exam browser clientnya, kemudian kita ekstrak seperti biasa ya, dan kita tinggal jalankan ya. Ya, kalau sudah diekstraksi seperti ini, cara menjalankannya pun sama saja ya untuk exam browser client ya. Jadi tinggal klik kanan, kemudian run as administrator ya, kemudian kita jawab yes. Kita tunggu sampai komputer melakukan checking untuk minimum requirement-nya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, Bapak perhatikan, dalam contoh ini kebetulan ini masih statusnya exam browser daring atau full online. Lalu bagaimana kalau ternyata exam browser ini mau digunakan untuk semi online? Maka langkah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah masuk ke setting. Sekali lagi, ini masih untuk mode daring ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau gunakan untuk semi online, Bapak Ibu pindahkan dulu ini ke mode semi online. Lakukan setting, masukkan passwordnya 12345, kemudian oke. Nah, di sini Bapak Ibu pindahkan ke semi online, kemudian save. Tapi kalau memang untuk full online, biarkan seperti ini, tinggal Bapak Ibu run saja. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sekarang kita akan contohkan bagaimana cara kita menghandle atau menggunakan aplikasi Proctor ya, menggunakan aplikasi Proctor. Sekali lagi jangan saya contohkan ini untuk yang full online, tetapi secara prinsip sama. Maksudnya adalah menu-menu yang harus kita akses di dalam sistem AN melalui Proctor browser ini, baik yang semi online ataupun full online, itu pada prinsipnya sama. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Oke, langkah yang pertama kita jalankan Proctor browser itu ya. Dari desktop juga bisa, karena tadi asumsinya ini sudah dikirim ke desktop ya shortcutnya. Kita klik kanan, kemudian pilih run as administrator seperti ini, kemudian dijawab yes. Maka sistem akan melakukan checking seperti ini. Kalau sudah dicek semuanya centang hijau Bapak Ibu ya, operating systemnya udah sesuai, CPU-nya udah, kok prosesornya sesuai, RAM-nya. Kemudian kita sampai internet connection ya, sudah tersedia, kita klik run. Oke, kita tunggu sampai halaman utama terbuka. Nah, tugas kita berikutnya di sini memasukkan ID Proctor dan password. Dari mana kita melihat ini? Silakan cek di web ANBK masing-masing. Setiap sekolah dan setiap komputer Proctor ID-nya berbeda-beda. Kita inputkan secara hati-hati ya. Pelan-pelan saja Bapak Ibu, tidak apa-apa. Jangan sampai salah, harus sama persis seperti yang tertera di web ANBK. Kemudian juga untuk passwordnya ya, kita ketikkan pelan-pelan lagi. Apabila dirasa semuanya sudah benar, maka kita klik submit. Kalau benar Bapak Ibu, langsung menuju halaman dashboard. Di sini ada nama Proctornya siapa, sekolahnya mana ya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang Proctor untuk mengendalikan ujian atau mengendalikan tes AN ini di ruang ujian, untuk peserta di ruang ujiannya setelah sampai di sini? Yang pertama Bapak Ibu harus akses menu status tes ya. Dan sebelum mengakses menu status tes, sebelum Bapak Ibu menjalankan aplikasi Proctor browser ini, mohon Bapak Ibu pastikan mengecek informasi di web ANBK-nya, karena di sana akan diinformasikan subtes mana yang harus diaktifkan oleh Bapak Ibu. Jadi buka dulu web ANBK-nya sebelum menjalankan Proctor browsernya. Oke. Pada kesempatan hari ini kebetulan yang supaya diaktifkan adalah ini, sesuai dengan perintah di web ANBK ya, simulasi strip AKM21 strip 1. Lalu Bapak Ibu, kalau ini sudah sesuai, Bapak Ibu lakukan simpan. Jawab oke. Ya, kemudian Bapak Ibu refresh, maka token akan muncul di sini. Oke.
Langkah yang kedua, Bapak Ibu cek daftar pesertanya. Apakah peserta yang tampil di sini sudah sesuai dengan data peserta di sekolah Bapak Ibu dan lengkap, ya. Langkah yang ketiga, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu masuk ke kelompok tes. Perlu Bapak Ibu ketahui, peserta belum dapat atau tidak akan bisa mengakses sistem AN atau belum dapat login kalau Bapak Ibu belum melakukan assign di sini, artinya memberi centang, ya. Memberi centang pada setiap peserta agar bisa melakukan login. Sebaliknya Bapak Ibu, daftar peserta di kelompok tes ini tidak akan muncul. Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Ketika Bapak Ibu klik kelompok tes, daftar pesertanya tidak akan muncul sebelum Bapak Ibu tadi ya menentukan status tes untuk daftar tes mana dan kelompok mana, ya. Jadi di kelompok tes ini akan muncul data pesertanya kalau Bapak Ibu sudah aktifkan di sini. Jadi urut, nggak boleh loncat-loncat, ya. Kembali ke kelompok tes. Di sini Bapak Ibu bisa lakukan assign all, ya, untuk memberikan tanda centang pada semua peserta seperti ini, ya. Jika semua peserta sudah dicentang, Bapak Ibu klik save change, ya, simpan perubahan ini. Apabila Bapak Ibu sudah simpan, sekarang Bapak Ibu cek kalau ada peserta yang tidak hadir. Sekali lagi, kalau ada salah satu peserta di data ini yang tidak hadir, Bapak Ibu harus buang centangnya dengan cara klik seperti ini, kemudian save, ya. Kalau tidak hadir harus dibuang centangnya. Oke, karena ini kebetulan hadir semua, ya kita centang semuanya. Kalau sudah sampai di sini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu silakan klik kembali di status tes untuk melihat tokennya, ya. Kemudian persilahkan peserta melakukan login sesuai dengan user ID dan password yang tertera di kartu login. Lalu dari mana kartu login itu? Kartu login juga Bapak Ibu cetak dari web ANBK, ya. Jadi itu, mohon Bapak Ibu perhatikan hal-hal yang kami sampaikan ini. Lalu Bapak Ibu, menu yang lain adalah status peserta, ya. Di sini nanti akan nampak berapa peserta yang sedang login, apakah sudah selesai, apakah tes sedang dikerjakan, dan seterusnya. Kemudian di sini request reset peserta, ya. Apa fungsi dari kuda tombol ini? Akan kita lanjutkan pembahasannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah mempersilahkan peserta login, ya, yang sebelumnya kita sudah menentukan status tesnya, kemudian simpan, kemudian memberikan centang atau assign all untuk seluruh peserta. Dan kalau Bapak Ibu assign all tidak jadi, Bapak Ibu harus double klik satu-satu sampai centangnya muncul, kemudian save change. Kami ulangi, kalau Bapak Ibu melakukan assign all tapi tidak tercentang, maka Bapak Ibu silakan double klik satu persatu, kemudian save change sampai centangnya tersimpan. Selanjutnya Bapak Ibu kita bisa melihat status peserta, ya. Nah, di sini contoh ini tes selesai, ya. Ketika tes sudah selesai, maka di sini statusnya selesai. Ada satu peserta di sini yang belum selesai misalnya, maka statusnya di sini adalah tes sedang dikerjakan. Itu fungsi menu dari status peserta. Kemudian daftar login peserta ini menunjukkan peserta mana yang sedang login, ya, peserta mana yang saat ini sedang login. Nah, tombol reset ini misalnya Bapak Ibu di sini statusnya sedang login, tapi kenyataannya di komputer peserta itu bermasalah. Dia tidak sedang login, tapi tertera di sini sedang login. Maka harus di reset, ya, harus di reset dan kemudian supaya login ulang. Atau Bapak Ibu, ya, peserta sudah selesai menyatakan selesai. Ini Bapak perhatikan, peserta sudah menyatakan selesai, tapi ternyata statusnya masih mengerjakan dalam sistem. Maksudnya bagaimana? Kita lihat di sini contohnya. Peserta nomor 12 mengatakan sudah selesai, tapi nyatanya di sini statusnya tes sedang dikerjakan. Ini sangat mungkin dan bisa terjadi. Maka Bapak Ibu, kami pesankan
Ketika peserta menyatakan telah selesai mengerjakan AN, jangan buru-buru disuruh keluar ruangan. Tapi kalau peserta sudah menyatakan selesai, Bapak Ibu cek di sini. Pastikan statusnya memang sudah tes selesai. Walaupun peserta sudah log out, tetapi di sini statusnya masih sedang dikerjakan, ini istilahnya statusnya gantung, Bapak Ibu. Yang harus dilakukan oleh seorang proktor kalau menemui seperti ini adalah, silakan Bapak Ibu masuk ke daftar login peserta, kemudian centang peserta tersebut, lakukan reset peserta dan peserta yang terkait supaya login ulang, walaupun hanya login ulang ya, kemudian menyelesaikan seperti biasa, seperti itu ya. Atau Bapak Ibu, fitur yang berikutnya adalah ini, request reset peserta. Apa bedanya dengan tadi? Apabila di tengah jalan ketika siswa sedang mengerjakan AN, komputer kliennya bermasalah atau sistemnya bermasalah sehingga dia harus log out atau sistemnya error seperti itu ya, sudah login, sudah mulai mengerjakan, tiba-tiba sistemnya error. Apakah siswa kehilangan jawaban? Jawabannya tidak. Soal-soal yang sudah dikerjakan atau sudah dijawab akan tersimpan otomatis oleh sistem. Tetapi dia tidak akan bisa login ulang sebelum di reset. Maka caranya adalah, Bapak perhatikan, siswa supaya mencoba login. Oke. Ketika siswa mencoba login pasti tidak bisa. Lalu bagaimana? Masih di komputer siswa, di bagian bawah ada tulisan ajukan reset. Maka itu supaya diklik ajukan reset. Setelah peserta mengajukan reset, maka di komputer proktor akan muncul datanya di sini. Yang harus kita lakukan adalah reset peserta tersebut dan lakukan release token, kemudian peserta supaya login kembali. Seperti itu Bapak Ibu cara menggunakan untuk manajemen AN di full online ya Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan coba buatkan video untuk yang semi online. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.